Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel Non Ella. Di video kali ini Non Ella menghadiri acara Bajar Indonesia ya. Ini hasil karya anak bangsa. Ini semua karya-karya anak bangsa ya, TKW Indonesia ya. Di sini juga Ella membantu make upin teman yang mau tampil di acara Bajar ya ini. Mereka tampil menari gitu. Yuk simak terus videonya. Jangan lupa supportnya guys. Terima kasih. Temen guys, temen make up. Kita mulai untuk ngomong. Ini pedal jelas dasar perjuangan bertahan hidup, perjuangan untuk maju di negara orang, jauh dari kampung halaman tapi bisa survive dan bahkan bisa. Biasanya kalau saya datang pasti semua orang akan berubah cara berpikirnya. Karena yang di hadapan kalian adalah yang memang berpengalaman 33 tahun tidak pernah kerja, hanya menggaji karyawan. Dari karyawannya yang menggaji diri sendiri sampai ratusan, sampai ribuan, turun kembali ratusan karena ternyata menggunakan teknologi informasi tidak perlu terlalu banyak SDM. Semua bisa dilakukan melalui teknologi informasi. Nah, jadi tema hari ini kita adalah bagaimana teman-teman kerjanya merdeka, pulang juga merdeka. Maksudnya apa nih? Selama ini kan kalau kerja mungkin banyak yang datang ke Hongkong, belum semuanya bisa bahasa. Kalau Hongkong apa ya? Kan Apa ini? melalui teknologi informasi. Nah, jadi Bikin sendiri ya? terhadap kalian yang bekerja untuk bisa lebih baik lagi sehingga pihak pimpinan kalian Buku lapis masing-masing itu apa? bisa Buku lapis itu apa? merasakan maksimal dari hasil kerja kita. Karena Buat kerja apa bukan maksudnya? fisik ya, tapi bagaimana kerja itu attitude-nya, kemudian apa namanya hospitality-nya, bicaranya itu bagaimana sikapnya kita sehingga Ternyata buat kita bisa isi berhubungan daging buku lapis. dengan pimpinan, dengan karyawan dan pimpinan bisa baik hubungannya. Nah, melalui Ini program semua produk service sendiri, training, kalian bisa upgrade tanpa sendiri, harus ya. khususnya offline, bisa ngisi waktu sambil online. Nah, program-program itu lain lagi siapa yang akan memberikan materi-materinya, yaitu para purna-purna PNI. Jadi programnya dari, oleh, dan untuk. Karena yang paling jago ya para purna PNI yang bisa memberikan ilmu itu daripada guru sekolah di Indonesia. Yang lebih jago adalah saya yang pengusaha 33 tahun daripada guru bisnis manapun di Indonesia yang belum ngebisnis. Jadi bedakan antara motivator dengan eksekutor. Banyak pengamat ekonomi belum tentu berjago dalam ekonomi operasionalnya. Jadi bedakan siapa yang bicara di depan, pengusaha kah yang memberikan motivasi atau motivator memberikan semangat. Ini beda jauh, beda jauh. Makanya saya akan memberikan shortcut karena saya datang bayar sendiri, biaya sendiri, bahkan mensponsori acaranya juga. Jadi saya bukan sebagai motivator. Ya. Kenapa? Karena kita ingin berbuat yang terbaik bagi teman-teman PNI. Tentunya tidak ada yang tidak mau Itu pempek dijual ya? Saya berinvestasi dalam sponsor, pempek dijual pasti ya? ada manfaat yang saya harapkan. Apa? Dijual Kalian lah. semua jadi entrepreneur, Pempek. saya sebagai kue besarnya daripada ekosistem entrepreneurnya. Jadi kita kolaborasi. Bisnis juga sama, ada bisnis nasional, bisnis regional, ada bisnis cabang Hongkong. Gitu. Tapi kita bicara membangun ekonomi, bukan bicara partai. Siapa pun partainya, siapa pun presidennya, kita nggak peduli. Yang pasti kita membangun NKRI merakit bom. Begitu ada yang merakit bom, ditangkap yang punya bos tuh kayak Pak Bupati Jalal ya. Bukan ditangkap lah, cuma dikonfirmasi kan jadi kayak enak. Nyawain kontrakin rumah aja salah. Jadi tidak mudah dalam berbisnis properti ini di era masa lalu. Jadi masa ke depannya adalah kita adalah men-surfing ataupun masuk dalam dunia digital. Nah, explore di dunia digital. Nah, itu yang banyak tidak paham karena banyak generasi Indonesia 80% gagap teknologi. Padahal uangnya ada di sana semua. Uangnya ada di sana semua. Hanya bisa kita levelnya sampai joget TikTok. Nah, lagu apa? Segini godang dia, baru joget semuanya. Baru level joget bareng, ya. Belum bicara bisnis bareng. Baru level joget bareng bersama tuh di Istana Negara.
ya kan? Di kemarin sama ASEAN, joget bareng. Baru level itu bagus sih. Dan cuman hanya baru level, joget bareng. Kalau soal bisnis bareng, nggak mau orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia kelakuannya, kalau ada bisnis bareng, ada jual beras di satunya, sebelahnya masih jualan beras, dukun bertindak. Ya kan? Kalau nggak sirik, najis jualan beras itu banyak untungnya, ngobrol di mana-mana. Isinya paling senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Kalau kalian ada yang mentalnya begitu, walaupun kalian pura-pura dengar ke sini, percuma kalian buang waktu, mendingan keluar, pulang. Mendingan nongkrong di lapangan Victoria. Lakukan kesibukannya sendiri. Buang waktu dengerin saya di sini, nggak ada guna. Gitu loh. Atau kalau nggak mau cari bahan buat gosipin, cari celahnya, bisa bergabung apa ini? Mau nipu siapa nih? Nah, gitu. Ya karena memang udah basicnya jelek. Jadi jangan pernah ada sedikit pun pikiran di kepala adalah yang negatif. Jadi hari ini saya bicaranya membuka kotak pikiran teman-teman, nanti baru Bu Nini dan Dani masuk ke dalam teknis programnya. Ya ini yang penting dulu. Ada Cyber Academy untuk bicara pelatihan online. Ya kita sudah ada 80.000 yang ikut pelatihan kita di program prakerja dan program-program di kampung-kampung. Mereka bisa pelatihan online 80.000 orang. Hari ini saya harus datang ke Hong Kong, bayar mahal-mahal, nginep mahal-mahal, hanya ketemu 2 jam. Sedangkan di Cyber Academy hari ini lagi pelatihan ribuan orang secara online, masuk uangnya miliaran, saya nggak perlu datang ke Hong Kong. Ya, tapi kenapa saya lakukan? Karena saya harus terus berinovasi, saya harus terus mengembangkan jaringan-jaringan. Karena kalau Steve Jobs bilang kita stay hungry, stay foolish. Kita sebagai pebisnis nggak boleh stop, harus terus inovasi, terus pengembangan cabang. Itu dia bisnis ya gitu. Jadi ada yang memulai bisnis, ada yang mengembangkan bisnis, dan ada yang menjaga bisnis. Ya, tanpa bisnis itu panjang sekali. Kalau ceritanya drama Korea kalah sama ceritanya, ya kan? Coba nggak asik dengerin obrolan bisnis. Gitu. Lebih enak ngerumpiin orang lain. Nah itu yang mudah-mudahan nggak ada yang ada di sini. Kita ada Cyber Job. Cyber Job itulah salah satu kita akan bikin program untuk pekerja migran yang bermasalah dengan agen-agen di daerah. Begitu warkop digital kita hadir di daerah tersebut, maka kita pastikan kita akan intervensi masuk program pendidikan di sana. Jadi kita bisa punya pendidikan kalau selama ini 35 juta pendidikan kursusnya, kita bikin pendidikannya 3 juta rupiah. Kita begitu loh. Karena penyakitnya orang Indonesia ada yang DNA-nya dari bekas Belanda di DVD Emperor. Paling seneng kalau berantem. Ya kan? Ada posisi yakin gitu loh. Ya enggak? Kalau saya orang bisnis 33 tahun, bahasa peribahasa saya dia harus ucapkan bagaimana berbisnis. 1000 teman rasanya kurang, tapi 1 aja musuh rasanya kebanyakan. Itu berbisnis. Tapi kalau kalian semua gue nyinyirin, nah udah lah, lu jangan ngomong bisnis udah lupain aja loh. Mendingan jadi lambe turah, bikin program di sosmed. Siapa tahu laku, atau kalau nggak dituntut masukin penjara, nangis-nangis minta maaf. Gitu aja. Ya. Gak di depan terus dipanggil polisi, 8 jam diperiksa, pulang lemes, kaki betul lemes, pakai kursi roda. Ya, jadi udah deh, hari gini gak usah cari penyakit, gak cari penyakit datang, kita umur 50 mulai banyak penyakit datang, ya kan? Setuju gak? Ya. Oke, jadi bagaimana kalian konsep rangkul PM ini bekerja keras di luar negeri, tapi dapat kembali di Indonesia dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan, pengalaman, dan modal yang diperlukan untuk menciptakan perubahan positif di desa kalian. Jadi kalau di sini kalian bukan siapa-siapa, hanya rantai makan rumput kecil dari ekosistemnya Hong Kong. Saya tinggal di Ritz-Carlton di ketinggian 115. Saya lihat begitu banyak bangunan apartemen. Saya saja belum punya 1 apartemen di Hong Kong. Saya itu. Bagaimana teman-teman saya yang lain? Gitu loh. Artinya apa? Kita ini mata rantai kecil dari ekosistem di Hong Kong. Sangat kecil sekali. Tapi di desa kita adalah termasuk pengirim dolar yang lebih baik daripada kita yang ada di kampung kita. Jadi bagaimana kita bangun ekonomi di kampung kita? Kalian berjuang yang ada di Hong Kong untuk membangun di kampung halaman. Jadi kalian nanti akan merdeka ke Hong Kong. Dari Hong Kong pulang merdeka setelah mungkin 10 tahun. Atau mungkin setelah sakit atau setelah pensiun. Emang kalian pasti yakin nggak pada tua nanti nih? Yakin nggak? Yakin mau kerja terus? Iya kan, Mbak Leli kan masih bertas sampai tua. Mbak Leli sudah 80 tahun lagi. Yakin masih kuat Mbak Leli jalannya? Gak mungkin. Gak mungkin, pasti pensiun. Pensiun pasti mana? Kembali kampung halaman. Makanya bangunlah kampung halaman.
Kita bersama-sama, kita yang di Jakarta yang bangunin, jagain. Kalian yang di sini yang kerjain bersama-sama kolaborasi yang namanya berpunya kemitraan. Kita bangun kopi digital dan kita kerjasama dengan BNPT nanti kita akan bangun juga warung NKRI digital. Jadi warung digital yang di-upgrade jadi warung NKRI digital itu pada sebuah negara untuk membantu sama-sama menjaga NKRI supaya utuh dari perpecahan. Karena kita takut pemilu kali ini terjadi perpecahan seperti Jakarta dulu. Ini sangat mengerikan, ya, nggak bagus untuk kita.